SD Muhammadiyah Condong Catur tahun 2025. Hadirin dimohon berdiri.
tahlilan tasbih untuk Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Pimpinan Wakil Kepala Sekolah dimohon berkenan duduk di tempat yang disediakan di sebelah kanan panggung utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya serta mengamalkan dalam kehidupan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama dalam kesempatan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni acara apresiasi kelulusan kibar dan tahfiz juz 30 SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Condong Catur 2 tahun 2025. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua kalam ilahi, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, selingan, kisah islami, penampilan tahfiz, dan juga prosesi apresiasi kelulusan kibar dan juga apresiasi tahfiz juz 30, pembagian hadiah, doa, penutup, dan foto bersama. Tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda yang kami hormati dan kami muliakan, anak-anakku yang kami banggakan, marilah acara pada kesempatan yang mulia pada pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah seluruh rangkaian kegiatan pagi menjelang siang hari ini dilancarkan Allah, diridhai Allah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Tera. Kepada Ananda Tera disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء wabarakatuh. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang sudah dibacakan oleh Ananda Tera. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada anak-anakku semuanya, tim paduan suara Kala Nada SD Muhammadiyah Condong Catur, dimohon menempatkan diri di atas panggung. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mars Muhammadiyah. Demikianlah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang sudah dibawakan putra-putri kita tim paduan suara Kalanada SD Muhammadiyah Condong Catur di bawah asuhan Bapak Isrom Setiawan SSN. Kita berikan aplaus yang meriah untuk tim paduan suara kita. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur bidang Al-Islam Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab atau bidang Ismuba, kepada yang terhormat Bapak Eko Apri Anggoro SS MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala halla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Ibu Pengawas PAI Kabupaten Depok, Ibu Wajah Ani Rosada MAG, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Depok dan juga Majelis Indasmen dan PNF PTN Depok, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur, Ibu Sulasmi MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Condong Catur 2, Bapak Ansar MPD,
teman-teman guru dan juga yang kami hormati ayah, bunda, wali siswa untuk lulusan Gibar dan juga tasnya atau tafid di pagi hari ini. Dan juga anakku semuanya yang baik kau banggakan dan baik kau cintai. Memuji pada Allah segala karunia dan nikmat-nikmatnya pada pagi yang alhamdulillah cerah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di halaman SD Muhammadiyah Condong Catut ini. Tentunya semoga apa yang kita lakukan adalah penuh dengan keberkahan dan juga rahmat Allah. Karena pagi hari ini kita akan memberikan apresiasi, yaitu untuk lulusan Kibar kelas 1, baik yang di SD Muhammadiyah Condong Catur maupun yang di SD Muhammadiyah Condong Catur 2. Dan juga membersamai yaitu untuk apresiasi anak-anak kita yang sudah selesai tahfidz juz 30. Salam tering sholawat semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda yang mulia, uswah terbaik kita semuanya, junjungan kita semuanya, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan orang-orang yang senantiasa setia dengan sunnah-sunnah beliau. Tentu doa dan harapan kita adalah umatnya, umat yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda dan juga hadirin wal hadirat yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum di SD Muhammadiyah Condong Catur ini. Di kesempatan pagi hari ini membersamai putra putri tercinta kita, apresiasi untuk lulusan Kibar dan juga tahfidz Al-Quran di juz 30. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, di pagi hari ini untuk lulusan Kibar dari SD Muhammadiyah Condong Catur ada 143. Kemudian dari SD Muhammadiyah Condong Catur 2 ada 15 peserta. Dan untuk tasmi atau tafidnya ada 31 peserta. Tentunya dari kelulusan ini masih ada yang beberapa anak berproses masih di Al-Quran dengan metode Kibarnya. Dan alhamdulillah dari tahun kemarin, ya kalau kita komparasikan dengan tahun ini, tahun ini lebih baik untuk tingkat kelulusannya. Tentu harapan kami dan juga komitmen bersama di antara kami selaku orang tua di sekolah dan juga ayah bunda semuanya, baik yang anaknya sudah mencapai kelulusan dan juga sudah mencapai di Al-Quran maupun masih dalam proses untuk mencapai Al-Quran, kami harapkan tentunya dukungan, motivasi, doa kita semuanya. Monggo nanti untuk didampingi di rumahnya. Dan juga untuk yang tahfidnya juga jangan sampai nanti sudah hafal juz 30, setelah kita ada prestasi ini ternyata murojaahnya gitu. Mohon selalu dipantau sehingga harapannya ini tetap menjadi hafidh-hafidhah, penjaga untuk hafalannya. Yang memperoleh meraihnya itu dengan susah payah, menjaganya pun juga insya Allah tidak kalah susahnya. Jadi harapannya itu dijaga. Dan tentunya selamat untuk anak-anakku semuanya, baik yang apresiasi untuk lulusan Kibar maupun untuk yang tahfidnya. Semoga Al-Quran yang selama ini kita pelajari, harfan min kitabillahi, satu huruf dari kitabnya Allah adalah hasanatun, satu kebaikan, walhasan atau jamsuliah, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikannya. Dan tentunya kita juga berharap nanti Al-Quran adalah syafi'an fi yaumil qiyamah, akan menjadikan syafaat kita, penolong kita telah di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Demikian ayah bunda yang kami hormati, tentunya sekali lagi kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan jaya, jazakumullah sangat jaya. Dan tentu lagi kami juga menyampaikan mohon nanti untuk pendampingan di rumah, ya untuk anak-anak yang sudah Al-Quran atau yang masih berproses. Harapannya nanti anak-anak ini semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan rasim, baik dari makhorijul huruf maupun juga tajwidnya, sehingga menjadi nanti Quran ini benar-benar menjadi ya yang menjadi pedoman kita dunia yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Nun dual kulami wa ma yaskurun.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang sudah disampaikan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Isba. Beliau yang terhormat Bapak Eko Aprianggoro SSMPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Hajah Hani Rosyada SAGM AG, Pengawas Pendidikan Agama Islam Kapanewon Depok. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Muhammadiyah Jalur Catur dan Bapak Wakil Kepala yang membidangi, Bapak Ibu Guru pendamping atau pendidikan SD Muhammadiyah Jalur Catur 1 dan 2, Bapak Ibu Parindik, ayah bunda yang hari ini berbahagia sekali menyaksikan putra putrinya menampilkan sebagai sosok-sosok teladan, menampilkan sebagai generasi yang taat, menyedapkan pandangan kita dan semua yang buruk. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, hari ini kita bisa bertaklim bersama, bersilaturahim untuk memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita pengikutnya mendapatkan syafaat dan penjagaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu program unggulan Branding School dari SD Muhammadiyah Jalur Catur luar biasa. Satu program yang direncanakan, dilaksanakan, dan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outcome-nya. Dan hari ini Ibu Bapak semuanya, ayah bunda, kalian menyaksikan bagaimana anak-anak kita nanti akan diuji. Ujian yang sebetulnya itu adalah ujian dalam keluarga. Jadi kalau anak-anak di sekolah sudah kondusif dengan situasi pembelajaran yang edukatif setiap harinya, ini sangat membutuhkan dukungan yang sepenuhnya dari ayah bunda di rumah. Seperti disampaikan oleh Bapak Isba tadi, bahwa harapannya Branding School dari SD Muhammadiyah Jalur 1 dan 2 ini berjalan seiring antara sekolah dan keluarga. Antara sekolah dan keluarga. Jadi kalau di sekolah sudah diproses sedemikian rupa, harapannya di rumah juga pendampingannya berkelanjutan. Apakah itu anak pada jenjang, karena kalau di kurikulum kita elemen Al-Quran Hadis itu muncul pada semua fase, baik itu fase A, B, C untuk jenjang SD, kemudian fase D untuk jenjang SMP, fase E untuk jenjang SMA dan SMK. Yang paling berat ini adalah program di jenjang SD. Di fase ABC, elemen Al-Quran dan Hadis ini menjadi fondasi yang utama untuk kita memberikan satu dasar yang kuat bagaimana anak-anak membiasakan tradisi yang sudah dilaksanakan dengan utuh di sekolah. Perintah yang pertama oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad adalah untuk ikhra, untuk membaca, untuk literasi. Dan bacaan yang paling utama adalah bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran wajib bagi setiap muslim yang beriman, mukmin sebutannya.
mereka yang beriman wajib setiap hari membaca Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran menjadi fardu kifayah. Jadi kalau membacanya fardu ain, semuanya wajib untuk membaca. Menghafalnya itu wajib kifayah. Jadi kalau memang sudah ada yang menghafalkan dalam satu keluarga kita istilahnya nanti di yaumul akhir bisa menjadi penumpangnya, bisa menjadi pendukung, karena para penghafal Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat, memberikan ridho, mengajak untuk 10 anggota keluarganya terangkat oleh derajat anak yang hafal Al-Quran itu. Jadi kita hitung dalam keluarga kita ada berapa anggota keluarga ya, kira-kira yang harus hafal minimal juz 30. Yang tadi saya juga saksikan ada yang di foto sana itu satu kali taklim, satu kali duduk juz 30 hafal. Ini harapannya nanti kalau di rumah anak menghafalkan, ayah bunda menyimak, lama-lama kita juga akan hafal. Begitu ya ayah bunda ya. Ya, jadi mirengke bacaan anak itu lebih terkenal, lebih melekat di hati daripada kita mendengarkan bacaan lewat audio, lewat YouTube atau lewat televisi. Jadi bacaan anak-anak kita akan lebih menyentuh dan akan lebih mendekatkan diri kita. Oh iya, kalau anakku hafal, kenapa aku tidak? Jadi anak-anak di rumah sering diminta untuk tolong pagi ini bunda mau mendengarkan bacaan surat Al-Balad, tolong dibacakan. Jadi nanti anak akan segera membaca, kita mendengarkan, lama-lama kita juga akan terbawa untuk hafal. Jadi antara fardu ain dan fardu kifayah kita laksanakan seiring sejalan di sekolah dan di rumah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan anak-anak nanti akan persembahkan mahkota yang terindah untuk kedua orang tuanya karena menghafal Al-Quran. Begitu ya anak-anakku yang soleh dan solihah, mana semangatmu? Ini semangatmu. Kalau nanti saya menyapa dengan mana semangatmu gitu, anak-anak tolong jawabannya dia wonderful gitu ya, sambil tangannya semangat ya. Kita yang terhadap, kita yang semangat. Dia wonderful. Paham? Yang di belakang paham? Yang di belakang paham? Mudah-mudahan mengikuti ya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mana semangatmu? Iya, wonderful. Sekali lagi, anak-anakku yang soleh dan solihah, mana semangatmu? Iya, wonderful. Terima kasih. Nasruminallahi wa fathul qareeb wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Pengawas PAI kita. Baik, demikianlah sambutan dari Ibu Hajah Hadiah Rosada SAG MAG, Pengawas Pendidikan Agama Islam Kapanewon Depok. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih atas motivasinya. Baik, masuk pada seningan. Ya, sebelum seningan di depan Barai Didin sudah ada tersedia snack dan sebagainya. Mari kita doa dulu. Yang terlanjur doa dulu. Paket Senin Telata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bersemangat. Baik, masuk selingan. Sebelum selingan akan saya cek dulu. Coba yang Sisi Putri. Ya. Ambil Mas SD Muhammadiyah Condong Jatuh. Yang putri Pak, ya, yang putri berapa nilainya Pak tadi?
Iya, Mbak Putri. Kayaknya sarapannya lumayan tadi ya. Iya, berapa nih Pak? 95. Baik, Yang Putra. Yang Putra, apa kalian menyerah? Yang Putra, ambillah Mas. Tangan jaga. SD Muhammadiyah Condong Catur. Iya, tepuk tangan semuanya. Banyak berapa, Pak? Kayaknya tadi dapat tambahan sarapan dari bundanya. Berarti berapa? Untuk yang putra nilainya 97. Wih, tepuk tangan. Yang putih nanti tambah semangat lagi. Ya kan? Selanjutnya selingan. Yang pertama yaitu Pildacil Zia dari kelas 1C. Kita berikan puasa meriah. Pergiannya kasihkan bunda-bunda yang perutnya mana? Tepuk tangan lagi. Iya baik, silakan Pildacil Zia selesai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi tersayang kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faizia Afriana Adifah. Umur saya 6,5 tahun. Saya biasa dipanggil Zia. Hari ini Zia ingin bercerita tentang istiqomah dalam mengaji Al-Quran. Teman-teman yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu istiqomah? Istiqomah artinya rajin dan terus-menerus melakukan kebaikan. Kalau kita istiqomah mengaji setiap hari baca Al-Quran, insya Allah hati kita tenang, Allah pun jadi sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar seperti yang diperintahkan. Quran Surat Hud ayat 112. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dia punya puisi nih. Dengerin ya. Nah, Aku dan Al-Quran. Setiap hari aku mengaji, meski cuma 1 ayat saja, karena Allah sangat menyukai anak yang
diberkahi ilahi. Teman-teman, walaupun kita masih kecil, kita bisa istiqomah loh. Cukup baca satu ayat setiap hari, besok satu lagi, lama-lama bisa satu halaman. Dan insya Allah kita jadi anak yang dicintai Allah. Amin Allahumma. Amin. Sekian dari dia. Semoga kita semua bisa istiqomah mengaji. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang maju. Kalau ada umur yang panjang, boleh kan dia ceramah lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu yang mulia kepada Ananda Zia. Jadi malu ini Bapak Ibu Guru. Di depan aja beredek ini muridnya malah memberani. Gimana dalam ada hati ini? Baik, terima kasih. Ini sebagai pelajaran buat kita bahwa kita harus istiqomah. Walaupun semakin kita semakin tua, semakin semangat. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Bunda tahdiahnya. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke senang yang kedua, yaitu menyanyikan bersama lagu Yasir Lana. Untuk seluruh peserta apresiasi kelulusan kibar dan tahfiz juz 30 dimohon berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama ya. Jadi yang di atas panggung menyanyikan, yang sedang mendapatkan apresiasi juga menyanyikan, karena ini menjadi doa kita bersama-sama.
Aida Raksa Adibaran Faris. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi ya doa bersama lewat lagu ya, lewat lagu Yasir Lana yang sudah dipandu oleh putra-putri kita. Tadi ada Ananda Arsila, ada Aira, ada Rahsan dan juga Adiba serta Faris, dan juga semuanya peserta juga ikut berdoa atau ikut menyanyi bersama-sama. Mudah-mudahan keberkahan selalu Allah curahkan untuk keluarga besar SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Condong Catur 2. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya selalu sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kisah Islami. Ayo kita panggil bersama-sama anak soleh dan solihah. Kita panggil Ustadz Aris ya, bersama-sama dong. 1, 2, 3. Ustadz Aris, sini dong. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustadz Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada kok tahu itu nikmat yang paling besar ketika kita kenal Allah, mau bersyukur sepanjang waktu ini, malah sepanjang tangan. Setiap nafas kita, langkah kita, hidup kita semoga diberkahi Allah. Allahumma amin. Putranya Allahumma amin, ibu-ibu Allahumma barik lana. Oh, baru menikmati snack. Ya bareng-bareng biar kompak. Anak solih tepuk tangan, duduknya anteng-antengan. Anak solih tepuk tangan, jangan ada yang jalan-jalan, apalagi pegang makanan. Nanti ya, anak solih duduk rapi, konsentrasi, lihat sini. Siapa yang gak duduk rapi, pulang hati-hati. Siapa tahu dikejar sapi, tapi tenang, sapinya hampir mati. Disembelih nanti di lebaran haji. Di sini saya bukan sapi, meskipun wetenge gede. Oh malah guyu, kenalan dulu, nanti tidak dikira saya sapi. Di sini saya Kak Aris, siapa? Kadang suka pringis-pringis, nggak apa-apa, yang penting manis. Katanya mirip selebritis, kenapa kok pada histeris? Apa minta tanda tangan gratis? Mau apa enggak? Yang mau nanti berbaris, yang enggak mau ya wis. Siapa yang sudah siap dengar cerita? Pengen yang serem apa yang lucu? Siapa yang pengen cerita serem? Siap-siap awak derdek kakak teles. Siapa yang pengen cerita lucu? Siap ketawa celananya banjir. Sama saja ya. Siapa yang pengen setengah lucu setengah serem? Maaf, saya tidak terima ngompol setengah-setengah. Peraturan mendengar cerita 5 ditambah 1 berapa? Yang pertama, ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Kalau ke Aris cerita dilarang ngobrol. Ada yang ngobrol tak ilik-ilik sampai ngompol, syukur-syukur celananya sampai jebol. Ini namanya jari apa? Apa kata jari telunjuk? Kalau ke Aris cerita dilarang ngantuk. Kemarin ada yang ngantuk pulang nabrak cakro. Ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah? Kalau ke Aris cerita jangan banyak bola, takutnya pulang kepleset nyemplung sawah. Ini namanya jari apa?
Apa kata jari manis kalau Kak Rita nggak perlu nangis, takutnya pulang ketiban manggis. Lu malah seneng loh. Pasti kamu berharap manggisnya 3 kilo. Oh, itu namanya beli di pasar. Ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking kalau Kak Rita jangan malah keliling, takutnya nanti kecocok beling bisa guling-guling dideketin kalah jengking lari nabrak kucing. Kucingnya lari mecahin piring, piringnya pecah ibunya. Akhirnya sedih merenung di pos kamling. Ternyata ketemu maling, malingnya lari nabrak wetrek, guling-guling terakhir dicium kambing. Ya. Kelompok 1, baik peraturan yang ke-6. Nah, ini tangan sebelah mana? Masih ditunggu lucunya. Ini tangan sebelah mana? Apa kata tangan kanan? Kalau rame sendiri tak suruh menggantikan. Lucu. Emang ketawa? Udah. Kelompok 1. Siapa yang cinta Allah? Angkat tangan. Cintanya beneran apa palsu? Oh, cek ke sana. Beneran apa palsu ini? Nah. Oke, biar deket. Siapa yang mencintai Allah? Cintanya beneran apa palsu? Padahal kalau bener harus kenal, kalau nggak kenal mesti aneh. Hei, apa? Kamu cinta dia? Oh, cinta kenal orang. Kan aneh. Siapa yang mencintai Allah? Syaratnya kenal ya. Siapa yang sudah kenal Allah? Kita tanya satu-satu. Kamu kenal di mana? Oh, malah menunggu. Kamu kenal di mana? Apa? Perapatan Mekah? Oh nggak ngomong tadi. Oh iya. Oh, ternyata kita kenal Allah karena ada yang mengenalkan siapa? Oh, ada Al-Quran. Al-Quran yang mengenalkan siapa? Ada orang tua kita, ada ustadz-ustadzah, ada bapak ibu guru, betul? Kita kenal Allah karena ada petunjuk Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang belajar Al-Quran sungguh-sungguh nanti akan cinta Allah juga sungguh-sungguh. Kelompok 1. Siapa yang mau tak kasih hadiah cerita? Pengen serem apa lucu tadi? Lomba duduk rapi. Cerita serem mulai. Siapa yang percaya bahwa besok akan terjadi kiamat? Angkat tangan. Dek rasa meden-medeni. Sesok kiamat memangnya besok. Sekarang hari apa? Loh, kok sopas ya? Kiamat akan terjadi hari Jumat. Besok hari apa? Oh, tak mayu nek ngono. Oh iya, kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi tahunnya kapan? Yang tahu hanya siapa? Allah. Tapi besok ketika waktu itu tiba, Allah perintahkan malaikat. Wahai malaikat, wahai Israfil, diusahakan kalamu, ketika video pertama saja digambarkan di dalam Al-Quran gunung terbang bagaikan kapas. Gunung terbang bagaikan kapas, buminya mengeluarkan beban beratnya. Blekutuk. Gosong. Laut yang tadinya tenang tiba-tiba tsunami. Memangnya saya bilang apa? Tsunami kan bude saya. Oh, benda langit jatuh. Meteor. Kacang telur. Asteroid. Kemersek biskuit. Pada waktu itu semuanya hancur, semuanya mati. Percaya tidak? Saya tidak. Saya ulangi, pada waktu itu semuanya hancur, semuanya mati. Percaya tidak? Saya tidak. Ayo, kenapa tidak? Oh, malah bingung.
Tidak semua, ada satu yang masih hidup, yaitu siapa? Kalau mati semua, yang hidupkan siapa? Ternyata Allah masih hidup. Kemudian Allah buat alam baru, namanya padang mahsyar. Luas banget. Kemudian malaikat dihidupkan. Wahai malaikat, bangkitlah. Malaikat, bangkitlah. Malaikat, 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 malaikat. Malaikat itu sifatnya taat atau ngeyel? Malaikat, bangkit. Malaikat, malaikat, bangkit. Ini memang anak cerdas. Kamu malaikat bukan? Bukan ya? Ya benar, betul ya. Ini saya mau ngerjain, tapi ternyata cerdas. Malaikat bangkit. Oh, aku tuh malaikat kok. Pinter mas. Ya. Ternyata pada waktu itu malaikat, ya Allah, hamba Israfil sudah mati hidup lagi. Tugas hamba apa? Tiup trompetmu yang kedua. Baik ya Allah, ditiup yang kedua. Tiupan kedua apa yang terjadi? Tadinya semuanya sudah mati, sudah hancur. Ditiup yang kedua, tiba-tiba manusia yang sudah mati, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, hancur, hidup lagi, jedul. Pedungul mak segagi ciluk hidup lagi, tapi bentuknya macam-macam. Ada yang dibangkitkan, malah wajahnya malah jadi babi. Ada yang dibangkitkan, mati lampu kok. Ada yang dibangkitkan buta. Ada yang dibangkitkan tangan kakinya hilang. Ada yang perutnya sebesar rumah. Kenapa kamu lihat perut saya? Emang perut saya sebesar rumah? Karena kura-kura? Ternyata ada yang dibangkitkan. Ternyata apa? Pokoknya medeni. Ada yang dibangkitkan, diseret sama malaikat. Aduh, sakit. Itu yang amalnya jelek, tapi banyak yang dibangkitkan. Kayaknya anak-anak sini dan besok dibangkitkan keren banget. Matanya bersinar cerah, wajahnya halus mulus bercahaya. Saking halusnya dipegang kepleset. Mulutnya harum dibuka, wangi. Gak percaya bisa dites. Dites ya? Gak mau? Ya gini aja, kamu percaya nggak kalau amalnya baik dibangkitkan wangi? Amalnya baik loh. Percaya nggak? Amalnya baik dibangkitkan wangi. Percaya nggak? Percaya ya? Kasih ke tes. Untuk kamu percaya loh ya. Ternyata dibangkitkan, kakinya ringan seperti orang bisa terbang juga. Di atasnya dilindungi awan, dia nggak kepanasan. Nah Aris, kok ada yang jelek, ada yang bagus, itu kenapa? Ini rahasianya. Pada waktu itu ada anak yang dibangkitkan, amalnya kebetulan pas ini buruk, dibangkitkan. Mati lampu kok? Kok gelap? Datang malaikat tinggi besar. Bikin kaget siapa toh? Aku malaikat. Pada malaikat ini di mana? Ini di padang mahsyar. Walah, warung makan Padang di tengah pasar. Malah warung makan Padang tengah pasar. Padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Tempat manusia dihidupkan sesudah mati. Aku masih hidup, kapan mati? Tadi mati, hidup lagi. Malaikat, di sini kok gelap? Di sini tidak gelap, matamu yang buta. Loh, kenapa? Aku dulu bisa melihat, kenapa sekarang buta? Karena dulu di dunia kamu punya mata, tidak kau gunakan sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Kalau ngaji males-malesan. Ampun, tahu gini aku ngaji. Wajahku, wajahku kenapa? Wajahmu sudah mirip babi. Kenapa? Karena di dunia kamu suka meninggalkan sholat. Wajahmu tidak kau basuh dengan air wudu. Ampun, mulutku, kenapa ini?
mulutnya keluar binatang berbisa, baunya busuk. Itu karena kau suka ngomong yang kotor, suka mengejek teman, menghina orang, suka berbohong. Ampun, lari. Mau lari, bisa nggak? Ternyata dia mau lari nggak bisa, dia pegang kakinya. Kakiku mana? Kakimu diambil Allah kembali. Kenapa diambil Allah? Karena dulu punya kaki, setiap diperintah orang tua tidak mau nurut, padahal bisa jalan. Salah ngomongnya rapas. Enggak, Mas, gimana? Aku baru main game, kenapa disuruh-suruh? Meskipun baru main game, harus hormat, taat, patuh. Tapi kan game-nya apa? Free Fire, Mobile Legends. Memang game asik, tapi perintah orang tua nomor 1. Ya, ketika kamu diperintah, Dek, tolong bantu mama, Dek, belajar, Dek, harus taat. Akhirnya dia menyesal. Tahu gini, aku manut, nurut, patuh. Aduh, panas. Dia kepanasan. Kamu kepanasan, lihatlah. Matahari dekat banget. Kenapa? Karena di dunia kamu pelit. Maksudnya gimana? Kamu di dunia tidak suka menolong orang lain, tidak mau sedekah, tidak mau infak, rantai duit. Yang benar, kadang-kadang. Maksudnya gimana? Pas gak punya uang gimana? Bisa sedekah dengan cara yang mudah. Caranya gimana? Bisa tanpa uang. Memang aku godong. Bisa dengan senyum. Maksudnya gimana? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maksudnya tahu nggak? Siapa yang suka bersedekah? Paling mudah itu lewat apa? Senyum kita di hadapan saudara kita itu sedekah. Yuk bareng-bareng senyum. Nombor 1. Ini yang jelek jangan dicontoh. Sekarang yang bagus juga dibangkitkan. Ya Allah, mataku bisa melihat jelas sekali. Wow, silomen. Wajahku halus mulus, wow keren. Mulutku wangi men. Jalanku seperti orang bisa terbang, wow Superman. Di atasku ada awan, aku nggak kepanasan, wow nggak bereng men. Datang malaikat tinggi besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa? Aku malaikat. Malaikat kok gede? Nah iya masa kan cilik. Padahal malaikat ini di mana? Ini di padang mahsyar. Berarti aku sudah mati hidup lagi. Loh, kamu kok tahu? Kan rajin ngaji. Biasa baik. Apa-apa. Gak usah goyang-goyang. Gak penak kok. Malaikat mau tanya. Tanya apa? Kenapa di padang mahsyar mataku bisa melihat jelas sekali, semua nampak indah? Karena mata itu sering kau gunakan belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau wajahku kenapa halus mulus bercahaya? Sering kau basuh dengan air wudhu, kamu rajin sholat. Kalau mulutku kenapa wangi? Wangi kok. Itu karena kau suka berpuasa, berkata yang baik, tidak pernah berbohong. Alhamdulillah. Kalau kakiku kenapa ringan seperti orang bisa terbang? Dilihat, karena setiap diperintah orang tua kamu taat, diperintah guru kamu patuh, hormat. Alhamdulillah. Kalau di atasku kenapa ada awan? Aku nggak kepanasan. Itu karena kamu suka infak sedekah, suka membantu orang. Aneh. Yang aneh apa? Berarti selama ini infak sedekahku dikumpulkan buat beli awan. Orang ono. Ya maksudnya gimana? Siapa suka menolong akan ditolong oleh Allah di akhirat. Oh gitu toh. Sudah, jalan ke sana. Kemana? Sana. Mana? Sana. Mana? Kono. Malaikat, kenapa sih semuanya yang dibangkitkan suruh jalan satu arah ke sana? Karena di sana oleh Allah akan diberi rapot. Rapot kayak sekolah. Ya, nanti ada yang terima rapot tangan kanan, ada yang tangan kiri. Bedanya apa? Yang terima tangan kanan masuk surga, kalau kiri neraka, kalau dua-duanya masuk angin. Memangnya ada? Nggak ada, salah takon. Malaikat, aku jadi ngeredek. Kenapa? Nanti aku terima dengan tangan apa? Sudah kelihatan. Maksudnya? Kamu adalah ciri-ciri penerima dengan tangan kanan. Berarti aku masuk surga? Iya.
masuk surga kon ngopo? Masuk surga lu ngapain? Masuk surga minta apa saja Allah beri. Wow, cocok. Kenapa pegang perut? Lapar. Di surga nggak makan nggak? Semuanya tersedia, enak-enak. Aku pengen maam ya nggak enak tok. Maksudnya pengen yang aneh. Apa itu? Anggur. Anggur nggak aneh. Ratau mangan walah bisa. Tapi bukan anggur biasa. Anggur apa? Anggur rasa stroberi. Itu belum aneh. Memang ada yang lebih aneh? Ada. Apa? Anggur rasa sandal jepit. Ya Allah. Minta yang nggak alot. Malaikat, aku nanti tinggalnya di mana? Di dalam rumah yang terbuat dari emas dan permata. Wow, ada kolam renangnya enggak? Tinggal minta. Tapi rasa renang. Nanti otomatis bisa. Wah, otomatis. Kalau begitu pengen mabur. Pengen terbang. Iya, aku nanti pengen bisa terbang. Bisa enggak? Minta sama Allah. Tapi di surga ada pohon enggak? Wah, pohonnya tinggi besar. Rasido. Duh, kenapa enggak jadi? Takut terbangku nanti cepat nabrak wit malah mati. Di surga tidak ada orang mati. Oh, berarti cuma benjol. Tidak ada orang sakit. Heh, surga kok enak banget, gak ada yang mati, gak ada yang sakit. Wow, mantap. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga bareng keluarga? Bareng teman-temannya? Bareng ayah bunda? Bareng kakek nenek? Bareng mas? Bareng mbak? Bareng embek? Oh, kamu mau bareng embek? Ya besok diajak, ya besok korban embek ya bisa diajak. Tepuk satu, lomba duduk rapi. Baik, sebagai penutup Kak Aris mau lihat tepuk anak soleh yang paling semangat putra atau putri. Siap? Coba tepuk anak soleh. Surga, neraka, setan, apa bus? Enggak kira bus kayak madu ini menaikkan. Tepuk satu. Baik, cukup sekian dari Kak Aris. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan beri kepada untuk Aris. Iya, bagus sangat. Buat Aris, alhamdulillah. Lapak mereka gurunya juga ikut senang menikmati.